suara menggetarkan stereosilia, maka akan membuka kanal mekanosensitif sehingga kalium masuk karena endolimfe tinggi kalium sampai terjadi depolarisasi. Akibatnya ada pelepasan glutamat berujung pada sinyal ke otak kita. Tapi di sini dalam kasus ini repolarisasinya gagal sehingga timbullah masalah baru. Kalau tanpa kanal KCNQ4 maka sel rambutnya tidak bisa repolarisasi setelah depolarisasi. Nah, kalau membran tetap terdepolarisasi maka tidak bisa merespon suara baru. Hasil akhirnya adalah tuli sensori neural permanen. Intinya ini adalah keheningan yang lahir dari listrik yang tidak bisa kembali ke nol. Solusinya apa? Bisa implan koklea, yaitu melewati sel rambut, langsung stimulasi saraf auditori dengan sinyal listrik buatan. Nah, dalam 6 bulan anak mulai mengenali suara ibunya. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa pendengaran itu bukan soal suara, tapi soal kemampuan kembali ke keadaan siap. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa kemampuan menerima yang baru itu bergantung pada kemampuan melepas yang lama. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa keheningan itu bukan ketiadaan suara, tapi ketiadaan siklus listrik. Pesannya apa? Jadi, jangan takut pada keheningan, tapi pastikan kanal repolarisasi kita terbuka, karena hanya dalam diam yang utuh suara baru bisa masuk. Intinya, ini menunjukkan bahwa kanal ion adalah penjaga gerbang yang mengatur aliran ion dan menghasilkan sinyal listrik. Ketiga, potensial berjenjang melawan potensial aksi. Jadi, apa sih potensial berjenjang itu dan apa karakteristiknya? Jadi, potensial berjenjang adalah perubahan lokal pada potensial membran yang berlangsung di area kecil. Nah, sinyal ini bersifat jarak dekat dan digunakan untuk mentransmisikan informasi di lingkungan sekitar neuron atau sel target. Lalu, apa sih potensial aksi itu dan apa karakteristiknya? Jadi, potensial aksi adalah perubahan besar pada potensial membran yang menyebar sepanjang akson neuron. Nah, sinyal ini bersifat jarak jauh dan digunakan untuk mengirim pesan dari satu bagian tubuh ke bagian lain, seperti dari kulit ke otak. Kemudian, apa sih perbedaan utama antara potensial berjenjang dan potensial aksi? Jadi, potensial berjenjang itu bersifat lokal dan tidak menjalar, sedangkan potensial aksi itu bersifat global dan menjalar sepanjang akson. Jadi, bayangkan sebuah percakapan telepon pendek dibandingkan dengan panggilan jarak jauh internasional. Nah, dalam tubuh kita, potensial berjenjang adalah seperti percakapan pendek, sementara potensial aksi adalah seperti panggilan jarak jauh. Untuk potensial berjenjangnya begini. Jadi, potensial berjenjang adalah perubahan lokal pada potensial membran yang berlangsung di area kecil. Nah, sinyal ini bersifat jarak dekat dan digunakan